Paling enak makan pakai geprek bensu. Paling enak semua makan geprek bensu. Geprek, 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 geprek bensu. Geprek, 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 geprek bensu. Hemat regone, lezat rasane, hanya di geprek bensu aja. Ha, pedas sambal uleknya. Ha, hemat harganya. Hemat harganya. Nikmati persembahan geprek bensu menu Nusantara. Senang produk Indonesia. Hanya di geprek bensu aja. Untuk pemeriksaan test pack-nya itu sendiri, dok, apakah lebih baik dilakukan saat pagi hari, ataukah siang hari atau malam hari, atau bagaimana, dok? Kapan saja waktunya, bisa siang, malam, dan pagi. Tapi yang sebaiknya pagi hari. Sebaiknya pagi hari. Karena yang diperiksa dari tes kehamilan itu hormon, namanya hormon beta-HCG. Oke. Itu kalau pada pagi hari konsentrasi hormonnya lebih kuat karena tidur, pipis Karena pertama tidur, kali. pipis ya. pertama kali. Halo sahabat sehat, jumpa lagi bersama saya Dr. John dalam program kesehatan Oke Dokter. Sahabat sehat, pada episode Oke Dokter kali ini kita akan membahas mengenai apa saja gejala awal kehamilan dan juga bagaimana sih cara melakukan pemeriksaan kehamilan yang benar. Kali ini kita sudah kedatangan seorang dokter spesialis obstetrik ginekologi atau dokter spesialis kandungan, yaitu Dr. Bambang Yudo Mustopo, spesialis obstetrik ginekologi. Selamat pagi dok, apa kabar dok? Selamat pagi, baik. Jadi dok, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai dari apa saja sih gejala awal kehamilan itu sendiri dok. Nah, pertama ini kan yang kita tahu ini mual dan juga kita terlambat dari haid. Sebenarnya apa saja sih selain dari kedua itu yang menandakan kita kehamilan itu dok? Yang pertama terlambat haid ya. Itu ada untuk wanita-wanita sebetulnya haid itu bermacam-macam. Oke. Ada yang haid siklus pendek, haid siklus panjang, 35 hari, dan siklus normal. Oke. Siklus normal itu 28 hari. Iya Pak. Jadi tiap bulan itu maju 2 hari, 2 hari. Nah, mereka kan sudah terlambat haid, Ya. seminggu atau 2 minggu yang pengen hamil, tentu periksa dengan test pack. Bisa dengan test pack. Oke. Mengenai keluhannya, banyak wanita yang nggak mempunyai keluhan, apalagi wanita-wanita karir yang sekarang pada sibuk-sibuk kerja, Oke. biasanya sampai lupa pada hamil. Hamilan. Berarti tidak ada tanda-tanda yang pasti juga ya dok dari Iya. apa yang dirasakan dari si ibu hamilnya itu Iya. ya. Namun kalau untuk saat kita terlambat menstruasi itu sebenarnya bagaimana sih cara kita membedakannya dok? Apakah ini memang karena hamil ataukah memang terlambat menstruasi yang biasa saja dok, yang umum terjadi, atau karena penyakit lainnya? Sebenarnya ada tanda-tandanya nggak dok? Ada sebetulnya yang disebut tidak haid yang tidak normal, Iya. sebut sebagai amenorrea sekunder, itu 3 bulan berturut-turut tidak haid. 3 bulan berturut-turut tidak haid itu ya dok? Ada juga hamil yang disebut amenorrea primer, yaitu yang sejak awal gadis 15 tahun, 17 tahun Iya. tidak mens. Itu Amenorrhea banyak primer. sebabnya. Oke, sebabnya baik. iya. Baik, berarti telat haid itu sendiri pun memang banyak yang mempengaruhi juga ya dok? Iya. Bisa emang dari awal pun sudah tidak haid, saat sejak remaja itu memang tidak pernah haid wanita itu Iya. sendiri ya dok? Nah, untuk saat kita telat haid itu dok, pemeriksaannya itu dilakukannya saat kapan sih dok? Apa kita harus menunggu 1 minggu saat telat haid, atau 3 hari atau 5 hari, itu bagaimana dok? Kalau bagi wanita dalam masa reproduksi, Iya. masa reproduksi itu sekitar 20 tahun dan 35 tahun, dan menginginkan anak, Iya. kadang tidak ingin, kadang pakai KB dan Oke. sebagainya. Itu telat seminggu sudah harus periksa. Setelah seminggu dari jadwal haid yang seharusnya itu ya Yang dok? ya? seharusnya, kalau kita bicara dengan siklus normal 28 hari, jadi Iya. siklus
28 hari itu terlambat seminggu sudah periksa. Berarti setelah 28 hari dan terlambat seminggu sudah bisa kita lakukan pemeriksaan ya dok ya? Yang penting wanita itu harus ingat tanggal hari pertama, Tanggal hari tanggal lahirnya. hari haid tanggal pertamanya dok apa dia ya? siklus pendek, apa dia siklus panjang, apa dia siklus normal. Oke, Itu baik. sangat penting Sangat sekali. penting sekali. Berarti emang penting untuk wanita mengetahui dari siklus haidnya sendiri karena masing-masing orang pasti berbeda ya dok. Iya. Nah untuk pemeriksaan test pack-nya itu sendiri dok, apakah lebih baik dilakukan saat pagi hari ataukah siang hari atau malam hari atau bagaimana dok? Sebetulnya untuk mengetahui negatif atau positif itu kapan saja waktunya, bisa siang, malam, dan pagi. Tapi yang sebaiknya pagi hari. Sebaiknya pagi hari. Karena yang diperiksa dari tes kehamilan itu hormon, namanya hormon beta HCG. Oke. Itu kalau pada pagi hari konsentrasi hormonnya lebih kuat karena tidur pipis Karena pertama tidur kali. pipis ya. pertama kali. Makanya memang lebih dianjurkan saat pagi hari karena untuk kadar hormonnya sendiri pun sudah lebih terkumpul ya dok untuk pada pagi harinya. Nah ini untuk cara pemeriksaan kehamilan itu sendiri dok, sebenarnya bagaimana sih dok cara yang benar itu? Kehamilan itu terdiri dari 3 fase ya. Ya. Dari fase pertama disebut semester pertama, Semester awal. antara 0 sampai 12 minggu, dan semester kedua 12 sampai 28 minggu, dan semester 3 itu pemeriksaannya beda-beda. Pemeriksaannya beda-beda ya dok ya. Iya. Namun untuk awalnya sendiri bisa kita lakukan di rumah, mungkin bisa lakukan pemeriksaan test pack dahulu ya Iya. dok ya. Baik, nanti kita akan langsung praktekkan dahulu bagaimana cara pemeriksaannya. Nah dok, saat ini sudah disiapkan 2 air urin atau air kencing dari 2 orang wanita yang berbeda dok tentunya, dan kita akan lakukan pemeriksaan kehamilan langsung di sini dok. Ya. Nah nanti kita akan pemeriksaannya, mungkin bisa ambil dokter praktekkan untuk bagaimana dilakukan pemeriksaannya dok ya. Jadi pertama dipegang dulu, Iya baik. petunjuknya ada semua, tegak lurus, Tegak lurus kita celupkan. dicelupkan sesuai tingginya, Ya. ya, Kita diamkan selama beberapa detik berarti ya dok, di beberapa sini. detik, Setelah itu diangkat, diamkan selama 1 menit itu ya Ya. dok. Nah nanti hasilnya mungkin sudah bisa keluar ya dok ya. Ya. Oke baik. Nah mungkin sang kita bisa lihat lagi ya dok, udah 1 menit, sekitar 1 menit hasilnya bagaimana. Nah kalau ini yang 2 garis itu berarti artinya positif. positif berarti ya dok. Oke. Ini untuk hasil yang positif berarti ada tampak 2 garis merah ya dok. Ya, sejajar. Oke, sedangkan pada yang negatif, saya lihat tidak tampak garisnya berarti dok ya. Tidak tampak 2 garis pada yang negatif. Oke. Nah, untuk dari pemeriksaan test pack sendiri ini dok kan sebenarnya ini sangat sederhana dan bisa dilakukan di rumah ya dok ya. Iya. Sebenarnya apakah hasilnya itu memang 100% menandakan valid dok? Apakah jika hasil negatif berarti kita pasti tidak hamil dan positif berarti kita pasti hamil atau bagaimana dok? Kalau positif, pasti hamil. Positif pasti hamil. Tapi hamil itu ada proses selanjutnya. Iya. Apakah hamilnya akan tumbuh terus? Apakah hamilnya di dalam rahim? Iya. Apakah di luar rahim? Itu perlu konsultasi dengan dokter. Dengan dokter kandungan tentunya Ya. dok yang kita konsultasikan, berarti memang tetap perlu untuk periksakan lagi ke dokter kandungan ya dok. Ya. Terutama itu ada anjurannya kapan nggak sih dok, saat kita 1 minggu kah atau saat trimester 1 atau bagaimana dok untuk pemeriksaan pertama kalinya? Seminggu, 2 minggu masih bisa. Masih bisa. Bisa. Tapi dari hasil pemeriksaan kalau kita menggunakan transvaginal USG, Iya. cara yang baru, gambarnya hasilnya beda-beda. Gambarnya bisa beda-beda. Misalnya kalau baru seminggu ya baru kelihatan kantong kehamilan, belum ada gambaran janin, kakinya atau tangannya belum ya dok. denyut jantung belum. Kalau 8 minggu sudah lengkap. Oke baik, berarti untuk memang ada prosesnya masing-masing dari pertumbuhan janinnya sendiri dalam kandungan ya dok, tidak berarti langsung tumbuh semuanya juga ya dok pada awal-awal. Nah kali ini kita akan membahas beberapa artikel yang sudah disiapkan dari tim Oke Dokter.
Nah, ini artikel pertama dok, judulnya merasa ingin pingsan saat hamil, normalkah? Nah, apakah normal sih dok seorang wanita mengalami rasa ingin pingsan itu dok? Yang pada umumnya tidak ya. Kalau karena rasa mau pingsan itu mungkin ada faktor lain. Ada faktor lain. Tekanan darahnya rendah, Ya. terlalu capek, dan sebagainya, kurang terlalu banyak muntah-muntah. Oke. Jadi ada faktor lain. Memang banyak faktor juga yang lain Iya. ya dok ya. Nah, kita akan lihat artikel yang selanjutnya. Nah, dikatakan makan nanas saat hamil bisa bikin keguguran, benarkah? Nah, itu bagaimana dok untuk makanan-makanan seperti itu? Makanan itu yang secukupnya, tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Kalau yang berlebihan itu kalau banyak dan sebagainya. Sebetulnya itu hoax. Oh, hoax ya dok. Tidak benar ya dok, berarti Tidak untuk benar. makan nanas membuat keguguran. Tidak benar. Nah, untuk Jadi, makanan lain sendiri sebenarnya ada nggak sih dok makanan-makanan yang membuat keguguran secara spesifik, mungkin makanan tertentu, ada nggak sih dok sebenarnya dalam berdasarkan penelitian medis itu dok? tidak ada sebenarnya. Tidak ada sebenarnya dok makanan. ya. Oke baik. Nah sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh sahabat sehat atau ditanyakan oleh sahabat sehat melalui media sosial Instagram. Kita akan lihat dahulu dok. Nah, saya lagi hamil muda, tetapi tidak ada gejala. Saat di pemeriksaan tes pack hasil positif, aman tidak ya dok? Ya itu tadi yang katakan, konsultasi dulu. Ya. Hamilnya akan tumbuh atau tidak, hamilnya di dalam kandungan atau Di luar kandungan. Nah, berarti memang penting untuk tahu dahulu untuk pemeriksaan dahulu ya, Ya, dok ya. ada kelanjutannya Periksanya. Oke, sekarang kita lanjutkan melihat dari pertanyaan kedua. Saya sudah melakukan tes dan positif, tetapi saat dilakukan pemeriksaan USG dikatakan ada penebalan dan disuruh balik kembali nanti. Bagaimana ya dok? Ya itu kehamilannya di dalam kandungan atau di luar kandungan. Jadi dia suruh balik lagi itu biasanya selang 2 minggu. Karena kalau terlalu dekat masih sama Masih saja. sama. Kalau 2 minggu itu akan tahu kehamilan itu baik letaknya atau dia luar. Kalau di luar, dinding kehamilan tebal juga, tes pack tebal. Tetap bisa positif walaupun hanya kehamilan di luar kandungan ya dok, Iya. dan juga menyebabkan dinding rahimnya menebal ya dok. Iya. Oke, baik, berarti memang penting kita untuk lakukan sesuai anjuran dokternya, dianjurkan kontrol kapannya kita masih Iya. ikuti, kapan kontrol apakah 2 minggu lagi atau sekali lagi itu bagaimana ya Iya. dok ya. Nah sahabat sehat, jadi tadi sudah kita berbincang-bincang mengenai dari apa saja gejala awal kehamilan dan juga tanda-tanda yang perlu kita lihat, apakah makanan-makanan sendiri ada yang perlu kita pandang apa tidak. Nah sekarang dari dokter, apakah ada saran untuk sahabat sehat yang sudah menonton dok? Ya, misalnya makanan yang bikin diare atau makanan yang bikin obstipasi Iya. atau nggak bisa. Makanan yang bagus itu ya yang sesuai 4 sehat 5 sempurna, 4 sehat 5 sempurna. dan teratur waktunya, Oke. dan banyak buah-buahan yang segar, bukan buah-buahan dalam kaleng. Oke, berarti buah-buahan yang masih segar, masih berbentuk buah saat kita makan itu ya dok ya. Berarti memang penting untuk kita makan yang 4 sehat 5 sempurna, juga makan yang seimbang dan juga teratur tentunya dok. Iya. Oke, sahabat sehat tentunya sudah pada tahu ya mengenai dari gejala awal kehamilan, juga cara melakukan pemeriksaan tes pack atau pemeriksaan kehamilan yang benar. Semoga ilmu yang kali ini kita bahas dapat berguna untuk sahabat sehat di rumah. Jangan lupa untuk sahabat sehat selalu dukung terus MOP Channel dengan klik tombol subscribe, nyalakan notifikasi, like video ini, dan silakan berikan komentar jika kalian ada pertanyaan atau topik yang kita bahas pada episode selanjutnya. Dan jangan lupa juga share video ini ke semua teman-teman kalian ya. Saat ini saya pamit dahulu, saya Dr. John. Dr. Bambang Yudha Mustopo. Sampai jumpa kembali.